kita menolak kekerasan di dalam rumah tangga dalam bentuk apapun. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT belakangan ini menjadi topik pembincangan hangat di masyarakat Indonesia. KDRT biasanya terjadi pada orang yang sudah memiliki hubungan suami istri yang sah atau pasangan serumah, dan kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua, atau orang lanjut usia. Dan kekerasan dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal, serta dilatar belakangin oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan agama, atau seks. Untuk membahas permasalahan lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi Keadilan Gender dan Pelindungan Anak Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia atau MPK, Dr. Ace Theopeori SH, MH akan menjelaskan kita dari sisi hukum terkait hal tersebut. Pada prinsipnya, kita menolak kekerasan di dalam rumah tangga dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Tidak berarti bahwa laki-laki tidak mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, namun yang banyak terjadi korban dari kekerasan di dalam rumah tangga itu adalah perempuan dan anak. Kalau melihat kembali kepada lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga, maka undang-undang ini memberikan suatu solusi bagaimana memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dan juga para korban yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, dan secara khusus bagi perempuan dan anak. Kalau melihat kepada tindakan kekerasan di dalam rumah tangga apabila dilakukan oleh public figure, tentu saya nilai sangat disesalkan. Kenapa? Karena sebagai public figure seharusnya memberikan contoh yang baik dan juga taat pada hukum, bukan malah sebaliknya. Jika melihat kepada kasus-kasus yang ada, pelaporan kekerasan di dalam rumah tangga yang dilaporkan misalnya oleh public figure dan ternyata laporan tersebut bohong alias palsu, maka pelaporan tersebut si pelapor ini dapat dikenakan proses hukum karena telah memberikan keterangan dan laporan yang palsu. Oleh karena itu, laporan tersebut harus dilihat apakah ini benar atau tidak, maka perlu adanya cek and recheck. Dan laporan tersebut ternyata membuat laporan ini di tengah-tengah masyarakat menjadi gaduh. Maka hal ini dapat dilakukan dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena kegaduhan tersebut. Kalau melihat kembali kepada tindakan kekerasan di dalam rumah tangga yang diatur di dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut 23 tahun 2024, maka untuk mencegah agar tindakan kekerasan di dalam rumah tangga tidak terjadi lagi, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan bagi para korban tindakan kekerasan di dalam rumah tangga, yaitu harus berani bersuara dan melaporkan jika mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Harus ada bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya keberanian yang dilaporkan oleh para korban kekerasan di dalam rumah tangga, perempuan dan anak ataupun suami, untuk dapat melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib
agar pelaku dapat diberikan suatu peringatan atau peringatan dan juga bahkan bisa diancam dengan sanksi hukuman, sehingga si pelaku kekerasan di dalam rumah tangga ini tidak berani untuk dapat mengulangi kembali perbuatannya. Maka pesan saya kepada para pihak yang mengalami akan hal tersebut, maupun buat kita semua sebagai suatu edukasi di dalam hal sosialisasi tentang undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, tentu perlu kita sadari bahwa eksistensi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga hadir bukan hanya untuk memasukkan para pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini dalam penjara, tetapi memberikan ruang bagi para pelaku dan korban untuk dapat berdamai dan dapat kembali hidup bersama tanpa adanya tindakan kekerasan dalam keluarga, karena disitulah kebahagiaan keluarga. Dan itulah kenapa dalam kasus-kasus KADRT selalu didorong untuk adanya perdamaian dibanding proses hukum yang akan dilanjutkan.